Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus berangkat meneruskan perjalanannya, datanglah seseorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil berlutut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Mengapa engkau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah. Engkau tentu mengetahui perintah-perintah ini. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan memberi kesaksian palsu, dan jangan menipu orang. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepada Yesus, "Guru, semuanya itu telah aku turuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan mengasihinya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan Yesus, mukanya muram, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-murid di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang banyak harta masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-murid tercengang mendengar perkataannya itu, tetapi Yesus berkata lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seseorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Para murid makin tercengang dan berkata satu sama lain, "Jika demikian, siapakah dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu mungkin bagi Allah." Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau." Yesus menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumah, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, ibunya, bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, pada zaman ini juga ia akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak-anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan di zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, ada kisah seorang bapak umat itu tersinggung sekali dengan seorang tukang parkir. Jadi kalau dia cerita ke teman-temannya itu, dia selalu saja mengungkapkan marah dan jengkelnya dengan tukang parkir itu. Sahabatnya tanya, "Ngapain kamu tuh kok marah terus sama tukang parkir satu ini? Nggak level. Kok marahmu tuh loh sampai gak mari-mari?" Wah, ini pernah dia itu ngomong soalnya dengan saya itu, "Bapak ini orangnya kelihatan pinter, tapi parkir mobil saja ndak bisa. Bodoh amat, parkir mobil aja ndak bisa." Hanya diomongin begitu sama tukang parkir itu, tersinggungnya luar biasa. Karena ya merasa dibodoh-bodohkan sama tukang parkir. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ya, kita semua ini punya sesuatu yang sangat sensitif dalam diri kita itu, yang membuat kita ini bisa mudah tersinggung, kita juga bisa jadi marah, bahkan mungkin terus-menerus ya dengan kejengkelan yang tidak habis-habisnya. Yesus ini di dalam
bacaan Injil yang kita baru dengarkan ini menyentuh titik sensitifnya orang itu. Dia mengatakan bagaimana saya bisa hidup yang kekal. Oh ya, laksanakan ini. Yesus tunjukkan kamu orang Yahudi ya 10 perintah Allah itu ya. Jangan menghakimi, jangan mencuri dan sebagainya, hormati orang tuamu dan sebagainya. Oh itu sudah saya lakukan sejak saya mudaku. Tidak ada masalah soal itu. Yesus memandangnya tidak dengan ingin menjatuhkan, tidak sebenarnya. Dia memandangnya dengan penuh kasih kan. Lalu mengatakan, kalau engkau ingin hidup yang sempurna, memperoleh hidup yang kekal ya, jualah harta milikmu, berikanlah kepada orang miskin dan lalu kemudian ikutilah aku. Nah ini titik sensitifnya itu soal kedunian, ya, soal harta benda. Ya. Pada saat itu diotek-otek, dia mulai lalu kemudian berat sekali. Ini Bapak Ibu Saudara, pada saat itu mulai dipermasalahkan, dia lalu kemudian dikatakan apa yang dia nyatakan dalam Injil Markus itu. Dia mengatakan sungguh-sungguh, ya, mendengar perkataan Yesus mukanya muram lalu pergi dengan sedih sebab banyaklah hartanya. Ini kita diajak oleh Tuhan Yesus di masa biasa ini untuk sungguh-sungguh mulai juga merenungkan sebenarnya ada hal-hal dalam diri kita ini yang bisa jadi ya membuat kita tidak seimbang, membuat kita itu tidak bijak gitu. Di zaman milenial ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus ya, Anda dan saya ini ditawari dengan berbagai banyak hal dan termasuk juga kita mudah berkomunikasi dengan banyak hal dan kecerdasan buatan itu juga memantau kita, itu juga soal bagaimana yang sebenarnya titik sensitif kita ini. Ya, kalau kita bisa melihat, bisa jadi kita sungguh-sungguh merenungkan dalam bagian ini sebenarnya. Apa yang membuat sebenarnya hidup saya ini mudah sekali marah, tersinggung, bahkan mungkin ya hal-hal tertentu itu lalu kemudian membuat kita sangat sensitif dan peka, kemudian sampai tidak seimbang, marah dan emosional, bahkan mungkin dendam dan sebagainya. Muntap, kalau orang Jawa itu nyebutnya itu jadi muntap. Bisa jadi macam-macam ya. Ada orang yang soal yang lain-lain dimasalahkan tidak peduli, tapi mulai dimasalahkan nama baiknya dia, mulai jabatannya dia, wah sensitif sekali. Ada seorang istri itu cerita, waduh suami saya Romo kalau mamanya diutik titik diomong, gegeran di keluarga itu. Hanya ngomong mamane tersinggung, gurung ngomong, mamamu itu loh tersinggung. Gurung halnya, nyebut mamane itu, udah ada apa kamu tuh? Ada apa dengan mama saya? Ambil mertuane jadi rambe. Ada titik sensitif perkara wajah. Kalau orang memuji-muji dia senangnya setengah mati, tapi mulai wajahmu tuh kok rasanya nggak seimbang ya, sensitif sekali. Apa? Matamu sing salah. Sensitif banget. Yang lain boleh. Tapi kalau soal dihitung-hitung penampilan wajah, mulai dia emosi. Ada yang sensitif soal makanan dan sebagainya. Gitu. Perkara soal makanan itu, waduh dia itu sangat sensitif sekali. Yang lain tidak masalah, omae arep ambruk gak masalah, sementing makanannya happy, hebat. Kalau dia ngomong kamu itu gak iso mangan, sensitif sekali. Mangananmu gak berkualitas, sensitif sekali. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita diajak untuk bisa merenungkan zaman ini. Dan itu muncul di dalam apa yang kita belanjakan itu. Ayo coba aja, lihat itu. Ya. Di Topet, di Shopee Anda, apa yang biasa Anda belanjakan itu menunjukkan titik sensitif Anda. Itu mau menunjukkan ini loh, saya hebat di titik ini, itu lupa bahwa itu. Makanya kan katakan penghasilan kami tidak seberapa, tapi makanan kami makanan yang mewah dan foya-foya. Ya bisa jadi titik sensitifnya di situ. Ada yang waduh makan aja ngiritnya setengah mati. Kalau bisa 1 kilo itu untuk 1 minggu Tapi omae magrong-magrong. Ya. Kurang gizi tapi sugih.
Sensitif sekali. Karena bagi dia itu penampilan rumah magrong-magrongnya. Padahal kurang gizi, bisa jadi. Ada orang sensitif soal kesehatan, ada orang yang sensitif soal macam-macam. Pendidikan, waduh nek disinggung tadi kayak bapak tadi. Kalau orang ngomong tentang dia bodoh, gak pinter, waduh muaranya setengah mati luar biasa. Nah ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kita di masa biasa ini diajak untuk refleksi mawas diri ya. Untuk seimbang kembali. Yesus mengingatkan sebenarnya ada titik-titik yang membuat kita itu disebut dengan kemelekatan rohani. Yang kita sendiri tidak ngerti sebenarnya. Butuh diolah lebih dalam lagi, butuh sungguh-sungguh dihadapi dengan benar. Itu bisa ditanyakan saja. Romo saya tahu titik sensitif mana, tanyakan saja pada pasanganmu, pada istrimu, pada suamimu. Tanyakan saja pada anak-anakmu, ancene kok papa iku nek disinggung mobil elek ngamuk. Disinggung liane gak ngamuk, tapi disinggung sithik iku ngamuk gitu. Tanya pada orang-orang yang paling terdekat, apa yang membuat Anda mudah untuk sensitif? Ada yang membuat Anda mudah tersinggung. Apa yang membuat Anda sebenarnya meletakkan nilai itu sebagai nilai yang membuat kita tidak seimbang gitu. Ibu Bapak, saudara-saudari yang terkasih, kita belajar dari bacaan pertama tadi ya. Bagaimana Anda dan saya itu dipanggil untuk bijak. Bijak itu kemudian membuat kita bisa ambil jarak dengan hal-hal yang membelenggu dan membuat kita melekat. Dalam bacaan pertama, kitab kebijaksanaan itu indah. Aku berdoa supaya diberi pengertian, yaitu diberi roh kebijaksanaan dan datang padaku. Melebihi segala sesuatu, melebihi tongkat kerajaan, melebihi kekayaan, bahkan dikatakan emas dan perak pun dianggap lumpur. Tapi kalau kita sudah menerima itu dan menerima bisa mengambil jarak dan bijak itu, lalu segala sesuatu itu yang sampai tak ternama itu akan menjadi milik. Ditambahkan. Itu dalam kitab kebijaksanaan bacaan pertama. Lalu bagaimana kita sebagai umat di zaman ini? Tentu Anda dan saya dipanggil dengan bacaan yang kedua surat kepada umat Ibrani. Sabda Tuhan itu, firman Allah itu hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua. Firman itu menusuk amat dalam. Memang lalu membuat kita seperti dikulik-kulik lagi, dibongkar lagi. Ya mungkin borok-borok rohani kita itu. Yang membuat cantengan rohani itu ya. Kesenggol titik itu sensitif itu ya, dibongkar lagi dengan sabda Tuhan itu, dibongkar lagi untuk disembuhkan, untuk diseimbangkan dan untuk menjadi lebih bijak di mata Tuhan. Maka sabda Tuhan di akhir itu bukan membuat kita itu benci dalam keluarga, benci dengan anak laki-laki kita, benci dengan orang tua, enggak. Sebenarnya sabda Tuhan di akhir yang kita dengarkan, setiap orang karena aku dan Injil meninggalkan rumah, meninggalkan itu artinya kita mampu untuk ambil jarak. Kita mampu untuk lebih seimbang dan bersikap lebih bijak. Saya menyapa Anda yang hari-hari ini lagi ruwet ya, RWT. Jangan-jangan Anda sedang tersinggung bagian sensitif Anda. Hal-hal dalam kehidupan rohani yang membuat Anda menjadi marah, membuat Anda makin menggelegak terus menerus ya. Tidak bisa tidur malam, tidak bisa makan dengan tenang. Ada sesuatu yang membuat dongkol tapi tidak ketemu masalahnya apa. Jangan-jangan kita diajak untuk melihat lagi. Lebih tenang bersama Tuhan. Mungkin itu yang perlu untuk kita sembuhkan. Mungkin bagian diri kita itu yang butuh kita olah lagi. Lebih seimbang. Semoga roh kebijaksanaan menyertai Bapak Ibu, saudara-saudari dan seluruh keluarga. Semoga firman Allah membongkar dan menyembuhkan apa yang membuat kita tidak seimbang supaya kita layak untuk sungguh masuk kerajaan Allah. Berkat Tuhan menyertai kita semua.